Saya cuma lapar aja sama haus. Oke, kamu lapar sama haus. Aduh, kebetulan saya habis berpergi ya, jadi saya nggak sempat masak. Atau mungkin saya pergi beli makanan dulu ya buat kamu. Ya boleh, tapi makanya nanti di warung itu aja ya. Orang yang kamu mintai tolong itu adalah wanita yang tidak pernah ada orang yang menunggu dia. Kamu dengan beraninya kamu cari masalah sama aku. Udah, jangan kebanyakan bacot. Aku tegasin sama kamu, jangan berani-beraninya kamu datang ke sini lagi setelah kamu angkat kaki dari sini. Dan jangan pernah ganggu Sinta, apalagi wanita ini. Aku mending tunggu di sini aja. Soalnya Nuril juga masih belum datang kan. Ntar aku dikira pengemis lagi di sini. Tapi gak apa-apa lah. Lebih baik aku tunggu di sini daripada aku harus keliling-keliling menanggung malu karena aku berpakaian seperti ini. Sampai juga. Wah, malah diketawain sama orang-orang nih. Kurang ajar semua nih orang-orang yang ngeliatin. Aku malah diketawain. Ya udah deh. Ya, aku duduk di sini dulu. Semoga aja Nuril gak lama. Mana rambut juga lagi berantakan, gak sempat pakai minyak rambut. Badan juga gak enak. Udah, jadi nanti tinggal beresin di rumah aja. Itu ngapain? Ada orang duduk-duduk depan rumah aku. Coba deh aku samperin. Aneh banget. Permisi. Ya Mbak. Mas ada kepentingan apa ya? Oh. Nyari orang di rumah ini? Enggak, ini rumah Mbak ya? Iya. Maaf ya Mbak. Ya udah kalau begitu saya pindah tempat aja, Maaf. Enggak apa-apa. Cuman saya penasaran aja. Mas duduk di sini apa pengen ketemu sama orang atau gimana? Misalkan aku bilang, Mas habis maaf. Ini Mas habis dikeroyok atau gimana sih, Mas? Kenapa pakaiannya? Enggak Mbak, saya gembel. Biasa habis jalan muter-muter kecapean. Terus istirahat. Soalnya ya lagi lapar. Oh ya ampun, ya kalau gitu masuk yuk ke dalam yuk. Udah, gak apa-apa, gak usah. Iya kenapa? Ya gak apa-apa. Saya gak enak aja buat merepotkan orang lain. Ya nggak ngerepotin Saya lagi lah. cari tempat sampah buat mungut sisa-sisa makanan orang, Mbak. Astaga, tapi itu kan nggak baik. Nanti kamu bisa sakit perut loh. Ya udah sekarang gini, kamu mending duduk lagi aja, nggak apa-apa. Kita ngobrol sambil duduk. Aku boleh nggak ngobrol sama kamu? Boleh. Tapi di bawah kotor, gak apa-apa Mbak. Iya nggak apa-apa. Tadi juga kamu suruh aku masuk, kamu nggak mau. Gak usah, gak apa-apa. Saya di sini aja. Tapi kalau boleh tahu kamu dari mana? Karena mungkin saya nggak pernah kelihatan kamu di daerah sini. Saya dari mana-mana Mbak. Ya biasa kan, saya hidupnya keliling. Dari mana-mana. Tapi kan pertanyaan saya, kamu dari mana itu maksudnya, asal tempat tinggal kamu dari mana? Oh, tempat tinggal saya jauh. Mbak Jauh. nggak tahu. Tapi ntar saya boleh tanya nggak? Boleh dong. Mbak ini kan tampilan bersih, cantik juga, kulitnya putih, hidungnya mancung, rambut lurus juga. Tapi kenapa mau ngobrol sama gebel ke saya Mbak? Iya, karena kebetulan kamu ada di depan rumah saya. Dan mungkin saya juga penasaran aja.
Karena di sini itu biasanya komplek paling anti maaf orang-orang seperti kamu. Aduh. Cuman saya kasihan aja sama kamu, takutnya nanti ada petugas yang jaga di sini, security, nanti kamu malah diusir. Ya. Makanya lebih baik kamu masuk rumah aku aja, kita istirahat dalam. Security-nya nggak berani sama saya, Mbak. Saya Masuk. juara kungfu. Waduh. Ini saya agak ngeri aja sebenarnya deket sama Udah tahan. Kadang saya mah bisa begitu. Aduh. Ya, salah. Iya, oke. Tapi nggak apa. Di sini saya cuma pengen bantu kamu aja. Karena saya juga sebelumnya pernah mendapatkan bertemu dengan seseorang yang mungkin nasibnya sama kayak kamu. Jadi kalau kamu butuh bantuan saya, mungkin saya bisa bantu kamu. Saya cuma lapar aja sama haus. Oke. Kamu lapar sama haus. Aduh, kebetulan saya habis berpergian, jadi saya nggak sempat masak. Atau mungkin saya pergi beli makanan dulu ya buat kamu. Ya boleh, tapi makannya nanti di warung itu aja ya. Oke. Soalnya kalau di sini nggak enak makan perempuan, masa mau berdua di dalam. Oke. Kalau berdua laki-laki sama yang perempuan, yang ketiganya setan. Jadi biar gak ada setan di sekeliling kita makan di warung nanti. Tapi kamu nggak maksud ngatain aku kayak setan kan? Oh enggak, kalau Mbak kan kayak bidadari. Kamu bisa aja Saya deh. bau, jangan deket-deket soalnya. Iya emang dari tadi aku agak sedikit cium aroma nggak enak. Waduh. Oke, tahan. Kamu simpan dulu ilmu kamu. Itu mungkin kamu bisa pakai buat orang-orang yang nanti bakal ngejahatin kamu. Untuk sekarang saya kan baik, saya nggak jahat kok sama kamu. Iya. Oke? Ya, terkadang saya suka nunjukin Oke. keahlian saya. Iya, nggak apa-apa. Cuman saya yakin kok orang-orang di kompleks ini itu baik-baik semua. Jadi kamu tahan dulu ilmu kamu. Takutnya nanti kamu tiba-tiba ngeluarin angin buat badai di komplek ini. Saya jadi takut nanti rumah saya kenapa-napa lagi. Garing banget sih Mbak. Iya saya takut aja karena ilmu kamu kayak kuat banget. Ya udah kalau begitu. Ya udah kalau gitu saya pergi beli makanan dulu. Yalah. Saya pesankan dulu ya. Ya. Kasih ya Mbak. Sama-sama. Awas ada mobil. Nanti Mbak malah nabrak lagi sama mobil apa ya gitu. Oh ya, kamu tenang aja. Semua orang di sini baik kok. Jadi kalau nanti ada orang yang berusaha buat ngusir kamu, bilang aja kamu sudah dapat izin dari aku. Oh ya, nama kamu? Bagas. Wow, keren banget nama kamu. Saya curiga deh. Kok curiga? Ya curiga aja nama kamu Mbak keren. siapa? Nama aku Sinta. Jadi nanti kalau ada orang yang berusaha buat ngusir kamu, bilang aja udah diizinin sama Sinta, oke? Oke. Yaudah, kamu tunggu sini. Jangan kabur. Makasih ya Mbak. Oke, bye. Aneh banget. Ada orang yang mau nolongin aku. Cantik juga. Gak nyangka ada orang baik yang mau nolongin gembel. Kalau begini mah aku rela jadi gembel seterusnya. Aneh banget. Tapi seru juga ya. Di depan ada cewek lagi nih lewat. Aku pura-pura aja. Laparan lagi di depan cewek ini. Siapa tahu dia mau nolongin juga. Ceweknya lumayan cantik juga, tapi cantikan banyak barusan. Tapi gak apa-apa ya, aku harus samperin aja. Drama dimulai. Cuaca hari ini cerah banget. Kayaknya aku bentar lagi bakalan pergi shopping deh. Karena kan udah lama banget aku nggak pergi ke mall. Kayaknya hari ini itu cuacanya mendukung buat aku seneng-seneng, nyenengin diri aku sendiri. Mbak, saya bukan orang jahat kok Mbak. Perut saya sakit Mbak. Hah? Saya, Gimana? perut saya sakit, saya lapar banget Mbak. Terus? Saya minta bantuan dong. Saya minta makan Mbak. Minta makan? Ke aku? Iya Mbak. Emang aku orang tua kamu? Kan
Mbak penampilannya rapi, masa gak mau bantuin orang? Bentar-bentar. Kamu kenapa bisa ada di komplek ini, sedangkan komplek ini itu merupakan komplek yang bersih dari orang-orang gembel? Atau jangan-jangan satpam di depan udah... Saya tadi udah izin kok Mbak, dan saya dibolehin. Tolong saya dong Mbak, Udah, jangan deket-deket. saya haus juga Mbak. Masa gak malu sama penampilan sih Mbak? Penampilan rapi gak mau bantuin orang? Padahal kamu sendiri masih muda loh. Kamu masih bisa nyari pekerjaan yang sekiranya bisa buat kamu makan. Jangan minta-minta dong. Salah-salah lagi. Malu-maluin banget jadi orang. Jutek banget lagi. Saya punya penyakit Mbak. Iya, saya punya penyakit. Saya gak bisa kerja. Kalau kerja berat-berat saya langsung pingsan Mbak. Terus hubungannya sama aku apa? Kamu mau punya penyakit kek, mau enggak kek, itu terserah kamu. Ya, tapi kan kita sama manusia harus saling tolong menolong Mbak. Bukan malah dihina seperti ini. Saya kira Mbak orang baik, tapi kayaknya Mbak orang jahat. Ya semoga aja Mbak selalu diberi kesehatan dan diberikan hidayah biar baik sama orang. Hei, kamu tuh jangan sembarangan ya kalau ngomong. Enak aja bilang aku orang jahat. Kamu tuh seharusnya usaha kalau mau makan, jangan minta-minta. Ya ini kan saya usaha biar perut saya kenyang Mbak. Jutek banget. Cantik kan cewek yang tadi. Maksud saya Mbak baik banget. Saya cuma minta tolong biar Mbak bantuin saya. Satu hal yang perlu kamu tahu ya, orang cantik kayak aku ini nggak pantas buat ngobrol sama gembel kayak kamu. Udah deh, mending sekarang kamu pergi aja dari komplek ini. Ada mobil, saya takut ketabrak Mbak. Saya minta tolong. Ntar kalau ada orang yang negur saya dibilangin dong. Kalau misalkan saya udah izin sama Mbak, saya minta tolong dong Mbak. Saya lapar Mbak. Iya, aku udah bilang aku nggak mau nolong kamu. Kamu tuh gak usah maksa dong. Kamu minta tolong aja sama orang-orang di pinggir jalan. Kalau enggak, kamu tuh ngemis di lampu merah. Saya disuruh ngemis kan, saya masih muda. Tadi disuruh kerja, sekarang disuruh ngemis, gimana sih Mbak? Boleh nggak? Kerja aja kamu keberatan, ya udah aku suruh ngemis. Masih keberatan? Maunya minta-minta. Saya minta tolong dong Mbak. Ih. Kenapa kabur sih? Padahal kan. Tapi ya udahlah. Mending aku balik ke tempat yang tadi. Duduk. Tampilan doang keren, oke. Ternyata dimintain tolong doang nggak sama kayak Mbak yang tadi. Semoga aja dia dapat balasannya. Sebenarnya aku kan nggak lapar. Hai Cinta. Dari rumahnya Pak Edi, Oh. habis bayar air. Mau kemana kamu? Kok jalan kaki? Banget tuh. Iyalah, namanya juga Umar. Aku nggak mau kemana-mana sih, cuman mau ke warung depan tuh beli makanan. Mau kantor? Ya nggak usah lah mas, ngapain orang udah deket juga kok. Ya biar kaki kamu nggak sakit. Nggak usah, udah biasa juga. Lagian juga Mas Umar kenapa sih nggak kerja? Kenapa harus mutar-mutar keliling tiap hari, harus ketemu sama aku atau nggak perempuan-perempuan lain di komplek? Aku masih nanti siang, lagi masuk siang aja sih sebenarnya. Cuman kan nggak ada salahnya sih kalau aku sering ketemu kamu dan aku nanya kabar sama kamu, menawarkan tumpangan sama kamu. Nggak salah kan? Sumar, gini ya, memang itu semua nggak salah. Cuman kan nggak enak juga dilihat para tetangga. Kalau mereka mikir kita ada apa-apa gimana? Ya kan kita cuma ngobrol aja, nggak sampai meluk-meluk kan, megang-megang kan Iya, enggak. kalau sampai meluk-meluk dan megang-megang aku hajar nih kamu. Kamu itu yang terlalu pede, orang cuma ngobrol kayak gini, masa orang mau berprasangka buruk sama kita? Masalahnya gimana? Aku juga nggak terlalu pede karena tiap hari kamu nyamperin aku juga kan Mas. Itu tandanya aku lagi berjuang Sin. Masa kamu dari dulu nggak mau peka? Hah? Gini ya Mas, mending sekarang Mas Umar fokus sama kerjaan Mas Umar aja. Karena kan kasihan juga keluarga Mas Umar, orang tua Mas Umar. Mereka juga pengen Mas Umar sukses kan. Jadi kalau untuk masalah jodoh, Sinta yakin untuk ke depan kalau Mas Umar bisa punya pekerjaan yang mapan, jodoh bakal bisa Mas Umar pilih. Gini Sin, ya. Orang tuaku sudah menilai aku ini sudah mapan sekarang.
Jadi masih ada yang kurang satu. Aku belum punya pasangan. Makanya aku sekarang itu mau berusaha untuk melengkapi semuanya. Nih, di depan aku kayaknya sudah ada calon pasangan aku. Mana? Kok masih tolak-toleh? Ya kamu lah. Aku? Iya, siapa lagi? Mas begini ya. Terima kasih banyak karena Mas Umar mungkin hampir tiap hari nih nyatain perasaan sama Sinta. Cuman untuk kesekian kalinya lagi, Sinta berusaha nih buat ngingetin Mas Umar kalau Sinta itu belum kepengen punya hubungan sama siapapun. Jadi kalau emang nanti udah ada waktunya Sinta pengen punya hubungan sama seseorang nih, ya pasti Sinta bakal umumin sama orang-orang. Jadi Mas Umar gak perlu kayak gini. Justru kalau sikap Mas Umar seperti ini, Sinta jamin perempuan manapun di luar sana pasti bakal ilfil, Mas. Ah, itu cuman racun dari mulut kamu aja bilang seperti itu. Biar aku berhenti ngedeketin wanita, ya kan? Kamu gak usah bilang seperti itu, ngeracuni aku seperti itu. Itu ilmu yang tidak bermanfaat, Sinta. Ya, aku tegasin sama kamu. Laki-laki kalau sudah mati-matian nih, ya ingin bertemu sama perempuan, ya berusaha semaksimal mungkin. Itu tandanya rasa sayangnya sudah membara, ya sudah meledak-ledak. Nah, jadi aku nggak pengen kalau kamu itu jatuh di tangan pria yang tidak tepat nantinya. Mas Umar nggak perlu berpuitis di depan aku. Sekarang gini deh. Oke, aku kasih contoh satu. Kebetulan nih, tadi aku menemukan seseorang yang mungkin bisa dibilang dia seorang gembel. Laki-laki. Iya, kalau Sinta lihat dia masih muda, Mas. Tapi sikap dia nggak bikin ilfil sama perempuan. Meskipun dia nggak punya kerja, dia seorang gembel, atau apapun. Tapi kalau dia bisa menarik hati perempuan dengan cara yang benar, pasti perempuan itu juga pasti bakal ya nyangkut juga. Nggak perlu pakai cara-cara ngerayu, ngegoda tiap hari ketemu, nggak perlu pakai cara kayak gini. Oh, maksud kamu aku mau dibandingin sama gembel? Kamu sudah jatuh cinta sama dia? Iya, Sinta. Oh, jangan. Gembel itu ya, itu gak pantas banget. Apalagi nanti jadi pasangan kamu. Kamu sudah membanding-bandingkan aku dengan dia. Maksud kamu apa coba? Iya, bukan membandingkan, cuma aku memberikan contoh aja sama kamu. Karena mungkin aku emang gak kenal sama lelaki itu, tapi aku ikhlas loh, Mas, pengen bantuin dia. Ini aku sekarang mau pergi beli makanan untuk dia. Janganlah. Kamu jangan terlalu baik sama orang yang belum tentu dia itu bakal baik juga sama kamu. Apalagi kamu gak kenal sama dia. Sinta, sekarang itu banyak orang yang pura-pura kelaparan, ya minta-minta, tapi ujung-ujungnya apa? Kamu malah dimanfaatin nanti. Aku gak peduli, Mas, mau dimanfaatin atau enggak. Yang penting hati aku niat ikhlas mau ngebantuin dia. Karena itu emang dari hati aku sendiri. Dan aku lihat meskipun aku baru pertama kali ketemu sama dia dan dia duduk di depan rumah aku, dia juga bisa bikin aku ketawa loh. Jadi rasa itu juga emang udah mengalir begitu aja. Bukan berarti aku langsung suka sama dia, cuman aku suka dengan cara dia aja. Udahlah, sekarang Mas Umar gak perlu ngeribetin soal ini. Sekarang fokus sama diri Mas Umar aja. Kalau memang mau mendapatkan perempuan, atur dulu sikap Mas Umar. Yaudah kalau gitu aku pergi beli makanan buat dia. Tunggu dulu lah, jangan. Mas, jangan. dia lagi nungguin aku, kelaparan, aku gak tega lah. Udahlah, mending sekarang Mas Umar urus hidup Mas Umar sendiri. Aku pergi beli makanan. Sin, dia kan masih. Kalau dia orang jahat gimana nanti? Wah, si Sinta pasti celaka nanti kalau nulungin dia. Siapa sih gembel itu? Baru kali ini ada orang yang bisa masuk ke kompleks ini. Nggak bisa nih, nggak bisa dibiarin. Ada-ada aja. Kamu olahraga? Olahraga. Ngapain? Di komplek ini kenapa bisa ada gembel masuk sih? Oh, jangan-jangan gembel itu orang yang dimaksud sama Sinta lagi. Sinta? Iya. Tadi dia bilang dia mau nolongin seseorang, katanya minta makan. Oh, Kebetulan dia nyamperin aku juga. berarti gembel itu sudah cari masalah sama aku. Oh iya, by the way kamu dari mana? Aku dari rumahnya bapak itu yang sering aku bayar air.
Oh. Ya udah, kamu ikut aja. Aku mau samperin gembel itu. Tapi tunggu dulu. Aku masih capek banget. Aku lari dari sana sampai sini. Tenang, kan ada motor. Gak mungkin kamu bakal lari-lari lagi. Ya, aku takutnya gembel itu terobsesi sama aku. Yang ada ntar dia malah kurang ajar sama aku. Leli, barusan kamu kan sendirian. Sekarang sudah ada aku. Jadi aku yang bakal menghajar dia kalau dia berani macem-macem. Tenang aja. Tapi katanya dia udah dapat izin dari satpam di depan buat masuk ke komplek ini. Wah. Tapi selama aku tinggal di komplek ini belum ada gembel yang masuk ke dalam komplek ini. Satu-satunya dia cuma. Pasti ada yang nggak beres nih. Kalau sudah ada gembel yang masuk ke kawasan ini, nggak bisa dibiarin. Pokoknya aku harus samperin gembel itu dan aku mau kasih pelajaran sama dia. Pelajaran? Emangnya kamu juga punya masalah sama gembel itu? Ya, buktinya kamu dikejar-kejar. Terus si Sinta juga dimanfaatin. Terus Dimintain makan lah. hubungannya sama kamu? Ya aku nggak mau aja. Kalau dia itu bikin celaka orang-orang di sini. Apalagi kamu sama Sinta dibuat mainan. Jadi kamu sampai sekarang masih tetap naksir aku sama Sinta? Ya enggak lah, aku naksirnya cuma sama kamu aja. Sama kamu aja. Iya, karena sekarang kamu ketemunya sama aku. Kecuali kalau kamu ketemu sama Sinta, baru kamu bilang cuma sama Sinta aja. Namanya juga cowok. Dan aku harus ngejelasin gimana sih sama kamu biar kamu percaya sama aku. Tapi kayaknya kamu nggak perlu ngejelasin apa-apa deh. Aku juga nggak pernah percaya sama kamu. Sejak kapan kamu berpikiran negatif dan berprasangka buruk sama aku? Kayaknya dari dulu sampai sekarang aku tetap berprasangka buruk deh sama kamu. Kamu harus ubah deh. Kayaknya kamu salah bergaul nih sekarang. Kamu sampai gak percaya lagi sama aku. Iya, seharusnya kamu itu ubah pola pikir kamu. Kamu nggak harus mencintai dua orang dalam satu hati. Kalau kayak gitu, aku sama Sinta mana ada yang percaya sama kamu? Emang ya susah kalau wanita dikasih tahu yang sejujur-jujurnya malah dianggap salah. Udah, kita hanya buang-buang waktu. Mending kita samperin gembel aja. Yaudah yuk. Aku ngasih pelajaran sama dia. Aduh. Ayo cepetan. Mending dia pergi. Udah. Lama banget ya mbak itu. Ini kayaknya mau nolongin aku juga. Kamu tahu nggak? Orang yang kamu mintai tolong itu adalah wanita yang tidak pernah ada orang yang menunggu dia. Kamu dengan beraninya kamu. Cari masalah sama aku. Ini ada apa sih mas? Kok tiba-tiba datang ngegebukin saya sih mas? Kamu apain sih Leli? Sampai-sampai dia ketakutan, lari-lari, ngos-ngosan juga. Hah? Emang kenapa harus lari? Emang aku apain kamu? Mas, lain kali jangan begitu dong. Walaupun saya gembel, saya juga berhak dihargai mas. Jangan tiba-tiba datang, tiba-tiba ngegebukin saya. Tanya dong baik-baik. Saya sentuh dia nggak? Kamu tadi maksa kan minta makan sama dia kan? Dia nggak mau apa saya kejar dia? Enggak kan? Mas Umar, kamu tahu nggak? Selain dia minta makan, dia juga minta uang ke aku. Padahal udah aku kasih loh, tapi dia masih kurang. Kamu bilang ngasih aku uang? Wah, bejat nih perempuan. Aku percaya dia daripada kamu. Kamu itu orang baru di sini ya. Dari tahun lalu sampai sekarang itu belum pernah ada, cuman kamu aja yang berani ke sini. Mas, saya mau kasih tahu ya sama kamu dan sama kamu ya Mbak. Kan saya udah bilang saya dapat izin. Tadi namanya siapa yang punya rumah? Aku nggak percaya sama kamu. Mbak yang cantik itu. Kamu. Mbak Sinta. Oh, bener berarti. Dua wanita sekaligus udah mau kamu manfaatin hari ini. Saya nggak mau manfaatin Mas, saya cuma minta bantuan karena kenapa jadi begini sih? Kesel banget. Orang muda seperti kamu harusnya bekerja, jangan minta-minta kayak gini. Iya, tapi Kamu kan masih kuat kan? ya tapi kan nggak begini juga caranya Mas. Jangan tiba-tiba datang langsung gebukin saya dong. Nanti Mas bisa nyesel. Saya pidanakan juga bisa loh. Kamu mau pidanakan aku? Kamu nggak tahu? Kamu tanya orang-orang di sini siapa aku? Kamu kalau sudah cari masalah sama wanita-wanita di sini, apalagi warga-warga di sini, itu tandanya kamu cari masalah sama aku. Saya nggak mau cari masalah sama orang Mas. Saya kesini sebenarnya Apa? iya cuma minta tolong aja.
Ya kalaupun gak mau nolongin ya gak apa-apa, ya udah deh. Saya minta maaf, tapi Mas juga harus minta maaf sama saya karena saya udah bengkak nih. Iya, itu resiko kamu sih, karena udah mengganggu kenyamanan warga di komplek ini. Kamu nih perempuan kenapa kejem banget sih? Hah? Kejem. Makanya kamu itu salah tempat kalau di sini. Atau jangan-jangan kalian berdua adik kakak lagi, soalnya mukanya juga hampir mirip juga. Aku di sini nggak ada status saudara sama dia. Ya muka sama sikap soalnya hampir sama. Susah emang ngomong. Yang sama pastinya orang seperti ini. orang-orang yang tinggal di sini juga bakalan kejam sama semua gembel yang masuk ke wilayah ini. Ya bukan begitu caranya, kalaupun nggak boleh ya dibilangin baik-baik, dikasih tahu baik-baik. Kalau saya lihat dari penampilan kalian kan juga orang berpendidikan, masa nggak tahu sih cara bersikap sama orang lain? Etika itu dipakai, yang aturan ngomong sama orang lain, yang sopan. Kalaupun aku gembel, ya aku kan juga manusia. Orang seperti kamu diomongin baik-baik percuma. Lama-lama kurang personal juga nih muka laki-laki nih. Kamu ngelawan sama aku? Enggak Mas, saya nggak mau. Makanya kamu jangan cari masalah sama aku. Saya nggak mau cari masalah. Saya bukan karena takut, cuman karena saya menghargai aja. Saya orang baru di sini dan saya nggak mau cari gara-gara. Tapi kalau kalian maksa ya apa boleh buat. Tapi nanti setelah acara saya selesai, oke? Cara. Kalau mau mulung jangan di sini. Cari tempat lain sana. Pergi dari sini. Pergi ngapain? Udah, pergi. Ya udah, kalian nggak usah dorong saya dong. Nggak usah kayak begitu. Emang tubuh saya kotor, hah? Mungkin kalaupun saya begini, baju kalian lebih wangi baju saya. Berapa bulan gak mandi? Berapa tahun gak mandi kamu? Hah? Bau udah kayak apa ini sekarang kamu? Lebih baik pakaian saya begini daripada pakaian kalian yang seperti itu, tapi menindas orang yang miskin, menindas orang yang kelaparan. Tahu nggak? Ini kalau misalkan jadi pejabat ataupun kerja jadi orang kantoran, pasti korupsi terus. Bukan ngebela kaum lemah, malah bikin kaum lemah diinjek-injek sama kalian berdua. Kamu pikir omongan kamu itu bisa dicerna dengan baik? Hah? Kamu itu hanya pinter ngomong, ya nggak tahu aslinya itu seperti apa. Makanya kalau kamu gak mau direndahkan sama orang, kamu pergi angkat kaki dari sini. Kamu itu emang cari perhatian di sini, biar orang-orang kasihan sama kamu. Biar saya gak mau cari perhatian sama kalian berdua. Awalnya sih ya sama mbak ini tadi, tapi setelah saya tahu sikapnya, jangankan cari perhatian, kalian mukanya aja saya mau muntah, tahu nggak? Ya udah, pergi aja. Ya udah, sekarang begini. Aku bakalan buktikan sama kalian berdua. Kalian berdua bakalan menyesal karena udah bersikap seperti ini sama aku. Tahu nggak? Sedikit pun aku nggak ada rasa menyesal. Itu adalah yang pantas emang buat kamu. Biar kamu itu babak belur. Mau? Aku tambah. Hah? Udah pergi. Ya udah, aku bakalan pergi. Tapi ingat, semoga aku dipertemukan lagi hari ini juga sama kalian berdua setelah aku menyelesaikan urusanku. Udah, jangan kebanyakan bacot. Aku tegasin sama kamu. Jangan berani-beraninya kamu datang ke sini lagi setelah kamu angkat kaki dari sini. Dan jangan pernah ganggu Sinta, apalagi wanita ini. Kan Mbak Sinta lagi beliin aku makan sama Kamu minum. masih berharap sama dia? Iya, masih lah. Kalau perlu aku jadikan istri dia. Jangan-jangan suka ya? Setelah kamu tahu kalau si Sinta orang kaya seperti ini, kamu nekat mau nikahin dia? Hah? Mau numpang hidup kamu? Saya gak mau numpang hidup, Mas. Mas gak tahu sih saya seperti apa orangnya. Jadinya begitu. Tapi saya mau jelasin juga pasti kalian ketawa di sini. Tapi ya udahlah. Buat apa juga saya ngejelasin sama kalian. Kalian bukan orang yang penting di dalam hidup aku, tahu nggak? Kamu kira kamu ini penting? Hah? Kalau kamu gak mau pergi, biar kita aja yang pergi. Kamu mau stay di sini apa mau ikut aku sama dia? Ya aku ikut kamu lah. Gak mau di sini aja. Iya. Awas lo ya. Kamu di sini aja, Mbak. Hah? Harap. Harus istirahat dulu. Malas banget diajar sama orang barusan. Kalau begini terus mah, ini bukan malah untung, tapi buntung. Ya udah deh, Ding. Sekarang aku istirahat dulu sambil nungguin Mbak itu. Kalau misalkan ditinggal juga gak enak kan. Udah terlanjur dia beliin aku makan sama minum katanya. Aduh. Oh ini dia si Uman. Kok berhenti di sini? Aku masih ada. Dari mana kok lama kamu, Mas?
masih ada urusan yang nggak bisa saya tinggalkan barusan Pak. Ya lain kali jangan seperti itu ya kan. Tunggu di sini ya, saya ambil koper. Ngapain nih, Us? Mau ambil koper katanya. Itu bantuan Pak. Buat apa, Mas? Nggak tahu. Itu baju mau dibawa kemana Pak? Ini bukan baju. Sekarang gini aja, kamu ikut saya pergi ke bos ya. Oh, iya Pak, untuk masalah pekerjaan itu Pak. Iya, masalah pekerjaan. Tapi kok sampai bawa ini Pak? Apa ini? Ini uang semuanya. Uang sekoper Pak. Iya, ini saya antarkan ke bos sekarang. Oh, iya udah Pak. Kalau gitu Pak, bos Pak Nuril di mana? Di sana. Ayo kita ke sana sekarang. Baik Pak. Saya ikuti. Mas, yang bener, koper segede itu isinya uang semua. Gini sayang, si Nuril itu. Hah? Sayang? Iya. Dia pernah cerita sama aku, ya kalau bosnya itu emang kaya raya banget. Dan aku juga minta pekerjaan pada Pak Nuril itu yang barusan. Jadi nanti kalau aku sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, aku akan segera ngelamar kamu. Tapi tunggu nih, Mas. Kayaknya kalau dilihat dari gerak-gerik Pak Nuril itu, bosnya ada di sekitaran komplek ini. Tapi selama aku tinggal di sini, aku belum melihat ada bos yang tinggal bareng kita. Ya mungkin sifatnya privasi. Iya, ya nggak mungkin juga dong, Mas. Kalau privacy, itu kemungkinan besar kalau bos-bos itu pasti akan didatengin oleh karyawannya. Gini loh, sekarang itu kan rawan. Jadi kebanyakan bos-bos yang banyak uang, pengusaha, itu emang sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Dia pura-pura tinggal di rumah yang jelek atau dia berpenampilan jelek supaya dia itu tidak menjadi pusat perhatian para perampok dari kejahatan kayak gitu loh. Kayaknya masuk akal deh, Mas, pendapat kamu. Tapi aku masih kepo banget nih, siapa ya bos sebenarnya, bos dari Pak Nuril itu? Aku juga tanda tanya. Kita mending langsung ikutin aja arahan dari Pak Nuril. Ya, ini semua biar aku juga punya pekerjaan yang bagus banget nanti. Ya kan, kalau orang kaya biasanya itu ngasih pekerjaan yang enggak biasa-biasa aja, tapi gajinya luar biasa. Jadi enak nanti aku bisa cepet-cepet ngelamar kamu dan biar nggak ada laki-laki lain yang bisa ngedeketin kamu. Ngelamar aku? Iyalah, aku kan dari dulu dah jatuh cinta sama kamu. Cuman kamunya aja yang kurang respect nih sama Ya aku. itu karena dari dulu kamu nggak pernah nunjukin effort kamu. Ya, tapi kalau semisal kamu dapat pekerjaan, terus kemudian kamu bisa membelikan apapun yang aku inginkan, otomatis aku bakalan nerima kamu kok. Tapi aku butuh bukti dulu. Aku nggak bisa dong semudah itu buat nerima kamu. Udah, kita jalanin aja dulu. Mungkin suatu saat nanti kamu bakal percaya dan kamu bakal tahu semuanya apa yang akan aku usahakan untuk kamu. Ya udah deh. Kita nyusul Pak Nuril. Ayo. Motornya tinggal sini. Nggak apa-apa, ini kan ada kendaraan. Oke, ayo. Mas, astaga ya ampun. Mbak. Kamu kenapa? Tadi sempat ada masalah, Mbak. Aduh, ini kamu benar-benar luka banget loh. Aku Udah, obatin dulu ya. udah, nggak usah, Mbak. Saya cuma lapar. Ntar lagi kita langsung ke warung Oke, ya, Mbak. aku udah pesenin kamu makanan, juga minumannya di sana. Kita pergi ke warung sana, cuman kamu harus ngejelasin dong ke aku. Ini kamu kenapa? Jadi gini, Mbak. Karena tadi kan saya haus banget. Jadi saya ketemu sama perempuan. Saya minta tolong. Terus dia bilang dia udah ngasih uang sama saya. Terus saya ngejar-ngejar dia. Akhirnya cowoknya atau siapanya ya datang terus gebukin saya, Mbak. Katanya di komplek ini nggak boleh ada gembel seperti saya, apalagi gangguin perempuan itu. Kamu nggak bilang kalau kamu udah dapet izin dari aku?
Udah Mbak, malah dibilang saya mau manfaatin Mbak. Ini siapa sih yang berbuat kayak gini sama kamu? Tapi aku yakin kok orang-orang di komplek ini nggak akan ada yang berani memperlakukan orang seperti ini. Atau mungkin orang lain kali ya. Makanya Komplek ini. karena Mbak udah bilang begitu tadi, jadi saya ya tenang-tenang aja minta tolong sama orang. Bukan ditolong, saya dikata-katain. Akhirnya perempuan itu pergi, dan setelah perempuan itu pergi, saya didatengin pakai motor, dia boncengan. Terus tiba-tiba saya digebukin sampai begini bengkak Mbak. Coba bisa lihat. Ini kamu luka banget tau gak sih? Sakit nggak? Sakit Mbak, Aduh, sorry. tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang terpenting kan saya udah ketemu sama orang baik seperti Mbak, dan saya mau ngejelasin sesuatu bentar lagi. Cuman saya lagi nunggu orang. Kamu nunggu orang. Ya udah, sekarang kamu mending masuk ke dalam ya. Kita Udahlah Mbak, nggak apa-apa. Takutnya orang itu bingung buat nyariin saya. Saya di sini mah udah nggak apa-apa, udah terbiasa. ini tangan kamu juga kenapa? Ini tangan kan biasa saya sering mengutin sampah, jadi mungkin digerogotin ular. Ya ampun. Kamu ini kenapa sih nggak bisa jaga diri kamu? Ini juga kuku kamu. Hitam-hitam ya? Saya kan ya sering garuk tanah, Astaga, kamu ngapain sih ngelakuin hal-hal kayak gitu? dari tambang emas. Aduh, kamu serius dong. Ya namanya Jadi nyari-nyari kasihan. sampah. Tapi tangan Mbak kok halus banget ya? Ya biasa. Saya juga harus bersih. Kamu juga harus gitu dong. Jadi kalau kamu pengen jaga kesehatan kamu harus rubah penampilan kamu. Mungkin nanti kita emang baru kenal sekarang, tapi nanti aku bakal beliin kamu pakaian yang layak. Habis kamu makan ya. Tapi kenapa sih Mbak kok gak jijik bareng sama saya ngobrol sampai deket-deket begini? Seakan-akan saya merasa kayak pangeran. Karena Mbak tiba-tiba baik aja gitu sama saya. Ya karena saya lihat kamu juga kelihatannya orang baik. Kamu masih sopan. Saya suruh masuk ke dalam, kamu juga nggak mau. Itu tandanya kamu menghargai saya. Nah terus kalau itu tandanya saya menghargai Mbak, terus ngapain Mbak ngajakin saya ke dalam? Iya, saya kan kasihan aja sama kamu. Emang kamu pikir saya mau ngapain kamu? Ya enggak, kalau misalkan saya masuk, saya dibilang gak menghargai nanti. Iya kan saya ngetes kamu doang. Kalau emang kamu masuk, saya kasih jurus nih. Oh. Atau jangan-jangan nih mau makan juga pura-pura aja? Ya nggak mungkin lah, masa saya mau pura-pura? Kamu yang bener aja dong. Kamu mau saya bantuin atau enggak nih? Kalau saya masih begitu dong. Ya bisa, kamu dari tadi nguji saya ya. Ini nanti lama-lama aku tambahin nih luka kamu. Gak apa-apa kalau emang Mbak tega. Ini lepain dong kamu. Ya udah, kalau gitu sekarang kita obatin dulu ya luka kamu, oke? Gak usah Mbak. Kok nggak usah terus, nanti aku lakban ya mulut kamu biar kamu nggak Ini usah teman terus. saya. Tapi bentar deh. Nah, dua orang itu Mbak yang udah mukulin saya. Nah, kok Serius? bareng sama teman saya ya? Berat ya, Ril? Ya berat. Ini kamu nggak bom kenapa? Kok kamu bilang bom sih? Itu gede banget bom ya? Ini uang, isinya uang. Uang? Ngapain kesini lagi? Kalau bukan karena bukan perintah dari Pak Nur, aku nggak bakalan kesini. Nuril ini anak buahku, jadi dia nganterin uang nih, uang aku sekoper. Tahu nggak? Kamu bisa tanya aja sama dia. Bener nggak, Ril? Bener bos. Gimana? Hah? Ya, aku kan nggak tahu kalau misal Bapak ini adalah seorang bos. Apa kamu udah Tadi kamu udah gebukin aku juga. Ini isinya uang. Jadi, oh ya Ril. Ya udah Ril, kalau begitu kamu langsung ke mobil aja. Siap bos, saya langsung ke mobil bos. Sekarang begini ya. Buat kalian berdua, kalian udah tahu kan siapa aku kan? Iya Pak, saya Apa tahu, Pak. susahnya lagi? Apa susahnya sih? Kita saling menghargai satu sama lain. Aku berpenampilan gembel seperti ini bukan berarti aku gak punya uang. Ini isinya uang semua. Dan aku mau kasih tahu sama kamu, kenapa aku berpenampilan gembel seperti ini? Karena orang-orang juga pada tahu sama aku. Aku hanya jaga-jaga aja. Aku diintai sama orang-orang yang jahat. Karena kalau aku berpenampilan rapi, dia tahu kalau misalkan aku mau bawa uang banyak. Ya, aku cari cara gimana caranya mereka juga gak terus-terusan memperhatikan aku. Akhirnya aku berpenampilan gembel buat ngambil uang ini. Biar aku juga selamat dari kejahatan.
Tapi kenapa kalian tetap seperti itu? Hah? Iya Pak, saya sudah berprasangka buruk terhadap Bapak dan sudah membuat Bapak juga sampai bonyok kayak Ya aku bakalan proses juga masalah ini. Bapak, Kita lihat saya aja minta nanti. maaf Pak. Ya iyalah mas, kamu ngapain minta maaf? Kamu udah mukul laki-laki ini, terus kamu main pergi gitu aja. Ya kamu harus diproses lah, biar kamu juga ngerasain apa yang masih ngerasain. Aku juga gak nyangka ya, kamu masih ngurusin hal-hal beginian. Iya sih, aku salah di sini sih. Ya kamu ngerasa bilang salah karena kamu udah tahu siapa aku kan. Makanya kamu ikutin Nuril karena kamu butuh pekerjaan. Ya nggak? Iya Pak. Jadi ini laki-laki yang kamu bangga-banggakan tadi ya. Ya kamu juga Lel, setahu aku kamu itu orangnya nggak gampang dipengaruhi sama Mas Umar. Dan kamu juga udah tahu kan Mas Umar seperti apa. Iya. Kok ini malah ikut-ikutan? Ya, aku bukannya ikut-ikutan sih, cuma Mas Umar ini bilang kalau dia bakalan dapet pekerjaan. Jadi sekarang aku mau sama Mas Umar. Berarti kamu udah kena tipuannya Mas Umar. Ya, aku berharap sih orang-orang seperti Mas Umar ini nggak ada di komplek kita lagi. Ya harusnya sih begitu. Dan aku juga mau ngasih tahu sama kalian berdua, sama kalian berdua. Jangan pernah menganggap rendah orang, hah? Coba deh sekarang kalian lihat, tampilan kalian juga rapi, tampilan kalian bersih dan kalian juga wangi. Tapi apa kalian masih lebih tinggi derajatnya dari aku? Hah? Atau kalian lebih kaya dari aku? Belum tentu kan? Aku penampilan memang seperti gembel. Tapi kalau soal uang, ya kamu bisa lihat sendiri. Dan misalnya kalian minta maaf deh sama sini. Udah, nggak perlu. Tapi aku luka-luka loh mas. Aku bakalan proses dia. Saya Biar bawa ini ke juga rumah sakit Pak. jadi efek jerah. Aku punya uang. Sekarang kalian berdua pergi dan tunggu aja nanti bakal ada surat panggilan buat kamu. Pergi. Mas Urin. Mbak, saya sebenarnya minta maaf ya. Saya bukan mau bohong. Cuman sekalian deh tadi saya iseng karena saya ngeliat Mbak cantik, baik juga. Ya aneh aja ada orang mau ngebantu saya. Ya, tapi lihat dong, dengan keisengan kamu akhirnya kamu luka-luka kayak gini. Kalau aku gak iseng seperti ini, aku bakalan kenal sama Mbak Sinta? Gak juga kan? Jadi Masih, mungkin cuman memang ini udah takdir dan cara Tuhan mempertemukan saya dengan Mbak Sinta dengan cara seperti ini. Ya mungkin kita jodoh. bener aja dong, kamu baru Ya. kenal sama aku. Ya kan nggak ada yang tahu Mbak. Kita ini ke depan bakalan seperti apa kehidupan. Ya kalaupun saya berjodoh saya mau. Apa Mbak Sinta juga gak mau? Bener aja. Wah. Maaf. Saya udah bengkak-bengkak muka. Oke, mungkin kamu kalau sekarang boleh masuk kok, aku obatin mukanya. Mau nggak? Kita pergi ke rumah sakit aja. Mbak anterin saya naik mobil saya. Dan itu gak berdua bareng sama anak buah saya tadi. Oh gitu. Ya udah kalau gitu aku mau anterin kamu deh karena kan kamu juga di sini yang salah aku juga. Ya, tapi setelah itu saya mau ngajakin Mbak dinner. Saya mau ngajakin Mbak jalan, makan. Tanpa supir saya. Tapi saya harus ganti baju dulu tak lagi. Mungkin makan di warung yang tadi aku habis pesen makanan buat kamu gimana? Oh iya ya. Ya udah deh, Kamu kalau nggak mau begitu ya, makan di warung. ya mau kok. Kalau begitu kita langsung pergi ke sana. Saya pengen tahu warung pilihannya Mbak Sinta nih seperti apa. Rasanya enak apa enggak. Soalnya kalau dilihat biasanya selera makanan Mbak Sinta ini enak-enak. Dan kamu cobain aja dulu. Mungkin nih sebanyak ini kamu nggak usah makan aja deh. Karena takutnya nanti. Udahlah, kan saya berpenampilan seperti ini. Tenang aja, saya bawa. Yuk. Kemana? Sana Mbak.